Setelah berkata itu, ekspresi semua orang langsung berubah, termasuk Diandra. Namun, ekspresi Harry sangat mengintimidasi. Diandra sangat marah hingga darah terkuras dari wajahnya. Elsa, jangan menempatkan saya ke levelmu. Elsa bertanya, apakah kamu bersalah karenanya, Bibi Diandra? Dia tidak tahu apakah Diandra memiliki gigolo di luar sana, tetapi dia tahu bahwa ini pasti akan terjadi di masa depan. Nyonya Tua Nugroho bicara dengan tegas sebelum keduanya memiliki kesempatan untuk memulai pertengkaran. Cukup, jangan bercanda tentang ini, Elsa. Apa yang dunia pikirkan tentang kita jika rumor itu menyebar? Harry menyela, aku sudah menyetujui semua syaratmu. Kapan kamu akan menandatangani perjanjian itu? Elsa tahu bahwa semuanya ada batasnya. Jika dia memaksakan keberuntungannya, ayahnya mungkin akan berubah pikiran, dan dia mungkin akan kehilangan segalanya. Begitu dia menandatangani perjanjian, Harry bertanya, jadi kapan keluarga Abraham akan menginvestasikan uang mereka? Dengan persetujuan di tangannya, Elsa berdiri dari sofa dan tersenyum. Oh ya, saya lupa memberitahumu bahwa keluarga Abraham tidak berinvestasi di perusahaan Nugroho. Ini adalah perusahaan lain yang ditemukan sepupu saya. Semua orang hampir meledak karena marah. Apa katamu? Nyonya Tua Nugroho meraung dan memelototi Elsa. Mengapa kamu marah, Nenek? Bukankah uang yang dibutuhkan perusahaan Nugroho sekarang? Tidak masalah siapa yang membiayai kita selama mereka menyelamatkan kita dari krisis ini. Kamu sudah keterlaluan, Elsa. Beraninya kau mempermainkan kami? Diandra berdiri dari sofa karena marah. Elsa menjawab, bisakah kamu menggunakan otakmu? Keluarga Abraham atau bukan? Bukankah sama asalkan ada uang? Kok bisa sama? Keluarga Abraham adalah orang kaya di ibu kota. Apakah kamu akan membawa beberapa perusahaan untuk membodohi kami? Jadi ini adalah niatmu yang sebenarnya. Kamu hanya mengejar saham kami. Saya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Diandra sangat marah hingga dia ingin menamparkan Elsa. Elsa berkata, apa yang membuatmu berpikir bahwa perusahaan kecil dapat membiayai perusahaan sebesar perusahaan Nugroho, Bibi Diandra? Apa otakmu penuh dengan kotoran? Meskipun dia sedang berbicara dengan Diandra, kata-katanya juga diarahkan pada 3 orang lainnya. Seolah-olah dia telah membunuh 4 burung dengan 1 batu. Wajah Nyonya Tua Nugroho dingin saat dia berkata, terserah. Menurut saya tidak masalah selama investor itu bisa menyelamatkan kita dari krisis keuangan kita. Namun, jangan salahkan saya karena membelakangi kamu jika kami mengetahui bahwa kamu mempermainkan kami. Elsa menjawab, katakanlah saya berhasil mengubah krisis keuangan korporasi Nugroho dan kamu kembali pada kata-katamu. Jangan salahkan saya ketika saya memutuskan hubungan denganmu semua dan membawa masalah ini ke pengadilan. Nyonya Tua Nugroho sangat marah sehingga dia merasa sedikit pingsan, dan matanya menjadi gelap ketika dia berkata, baik. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Elsa mengangguk dan berkata, iya kita lihat saja. Setelah mengatakan itu, dia menuju lantai atas dengan langkah cepat. Keangkuhan Elsa membuat Diandra dan Viana ingin berteriak frustasi. Bu, sudah kubilang niatnya tidak pernah baik. Dia bahkan membodohi kita dengan investor tak dikenal itu. Wajah Nyonya Tua Nugroho muram karena Elsa. Meski sudah tua, semua orang di keluarga Nugroho masih memperlakukannya dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini tidak terjadi pada Elsa. Bukan saja dia tidak menghormati, tapi dia bahkan punya nyali untuk mengelabui mereka juga. Jika investor yang dia bicarakan gagal menyelamatkan perusahaan Nugroho dari krisis ini, neneknya tidak akan pernah membiarkan Elsa lolos. Biarkan waktu berjalan dengan sendirinya. Saya ingin tahu siapa sebenarnya orang yang dia bujuk. Harry berkata,
Ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan di perusahaan. Aku akan berangkat dulu. Nyonya Tua Nugroho tiba-tiba menambahkan, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan perusahaan Bimantara? Perusahaan Bimantara telah melakukannya dengan sangat baik selama ini. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa hal seperti ini akan menimpa perusahaan mereka. Ini membuat Nyonya Tua Nugroho curiga jika ada seseorang di balik krisis keuangan ini. Harry menggelengkan kepalanya. Perusahaan Nugroho tidak menanggapi pertanyaan apapun. Aku juga bingung. Baiklah, kamu harus berangkat kerja sekarang. Begitu Harry pergi, Nyonya Tua kembali ke kamarnya. Satu-satunya yang ada di ruang tamu sekarang adalah Diandra dan Viana. Perselingkuhan Viana dengan Daniel masih menjadi topik hangat, dan dia ingin menghindari pertanyaan tentang hubungan mereka. Oleh karena itu, dia tetap di rumah daripada pergi ke perusahaan. Setelah semua orang pergi, Viana tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Diandra, apakah menurut Mama para investor ada hubungannya dengan pria di foto itu, Bu? Meski mereka tidak berhasil melihat wajah pria itu, mobil mewah di sebelahnya pasti menarik perhatian. Itu adalah mobil edisi terbatas yang tidak bisa dimiliki siapapun. Diandra mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Saya kira kita selalu bisa mengetahui kapan kita menandatangani kontrak dengan pihak lain. Selain itu, Elsa adalah gadis yang sangat beruntung. Aku ingin tahu bagaimana dia bertemu pria seperti itu. Jika seseorang ingin mengetahui status seorang pria, biasanya orang akan melihat jenis mobil yang dikendarainya. Setelah mendengar ini, Viana dengan kuat mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Aku tidak percaya dia tidak berhubungan seks malam itu. Lagi pula, Viana adalah orang yang membius Elsa di hari ulang tahunnya. Dia tahu betapa kuatnya zat itu. Begitu efeknya muncul, dia akan termakan oleh hasrat seksualnya dan harus meminta pria lain untuk membebaskannya. Paling buruk, itu akan menyebabkan kematiannya, tetapi bahkan kasus terbaik pun akan membuatnya lumpuh. Namun, Elsa berhasil lolos, jadi Viana tidak dapat menemukan bukti kesalahannya. Dia sangat kesal, bagaimana itu bisa gagal ketika mereka telah merencanakan ini untuk waktu yang lama? Diandra memikirkannya dan berkata, Viana, apakah menurutmu malam itu, Elsa berhubungan seks dengan pria di foto? Masuk akal jika dia menjadi pacar barunya seperti itu. Setelah mendengar ini, Viana berkata, tidak mungkin. Dia jelas bukan pria yang berhubungan seks dengannya malam itu. Viana keberatan, tapi dia tidak akan pernah menerima fakta ini apapun yang terjadi. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika Elsa bertemu pria sesempurna itu karena dia. Matahari bersinar terang ke gedung hitam, yang terpancar dengan sinar keemasan. 3 kata tebal perusahaan Nagatama Sundalaya terpampang di bagian depan gedung. Ketiga kata ini memiliki makna yang dalam dan tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Singkatnya, adalah pemimpin bisnis Asia. Di bagian atas gedung berdiri kantor bos. Mengenakan setelan hitam, Gavin berdiri di samping jendela, memegang segelas anggur di tangan kirinya sambil memutarnya. Dia dalam keadaan linglung dan tampak sedang melamun. Ketukan cepat tiba-tiba berasal dari luar pintu. Gavin menjawab dengan lembut sebelum Aska masuk dengan setumpuk dokumen di tangannya. Aska berkata, ini adalah dokumen tentang perusahaan Nugroho Bos, silakan lihat itu. Aska biasanya memanggil Gavin sebagai bos, ketika mereka berada di perusahaan dan tuan muda ketika mereka sedang sendirian. Gavin kembali sadar dan mengangguk lemah, oke taruh di sana dulu. Aska meletakkan dokumen-dokumen itu dan bertanya dengan bingung, apakah bos benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan Nugroho? Gavin menjawab, apa yang salah? Tidak bisakah saya melakukan itu? Aska berkata,
Siapa aku untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan? Hanya saja Nyonya selalu membenci perusahaan Nugroho. Dia mungkin marah jika dia mengetahui bahwa kamu menyelamatkan mereka, setelah dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Gavin menjawab, itu kemungkinan, dia akan marah. Gunakan perusahaan dengan nama saya untuk berinvestasi. Aska tercengang dengan kata-kata Gavin. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan Nugroho menderita kerugian besar. Bukankah itu terlalu berisiko bagi perusahaanmu? Perusahaan Nugroho dapat dibagi menjadi dua entitas. Perusahaan pertama fokus pada perhiasan, dan yang kedua fokus pada pakaian. Tidak banyak biaya untuk membiayai pakaian dibandingkan dengan perusahaan perhiasan, yang merupakan bisnis dengan biaya yang sangat besar. Itu akan memakan banyak uang. Ini akan baik-baik saja selama kamu mengikuti instruksiku. Baiklah. Setelah Aska pergi, Gavin meletakkan gelas anggur dan mengambil laporan tentang perusahaan Nugroho. Dia membaca koran, dan laporannya tepat seperti yang dia harapkan. Perusahaan Nugroho sekarang adalah cangkang kosong yang tampak mewah. Situasi keuangannya jauh lebih buruk daripada rumor di dunia komersial. Bagaimanapun, ibunya bertekad untuk menghancurkan perusahaan Nugroho untuk selamanya. Dia menghela nafas pelan, mengeluarkan ponselnya, dan mencari nomor Elsa. Elsa baru saja membatalkan perjanjian dan hendak menelepon Gavin ketika teleponnya berdering. Setelah menyadari bahwa itu adalah Gavin, dia merasa bahwa pikiran mereka terhubung. Dia tersenyum ke layarnya dan mengusap jarinya untuk menjawab panggilan. "Kamu ada di mana?" Suara yang jelas namun serak terdengar dari ujung telepon. Manisnya suaranya meluluhkan hatinya saat Elsa berbisik, "Di rumah." "Bagaimana denganmu?" Gavin menjawab, "Aku di perusahaan." Elsa berpikir sejenak sebelum dia berkata, "Apakah ini berarti kamu telah melihat situasi perusahaan Nugroho?" Gavin mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa mengetahuinya karena aku juga merindukanmu." Kata-kata manisnya datang begitu tak terduga sehingga membuat Elsa terkejut. Mengambil 1 menit untuk berhenti, dia tersipu dan berkata, "Hei, kita seharusnya membicarakan bisnis." Gavin menganggukkan kepalanya tanpa daya. "Bagus, sudahkah kamu menandatangani perjanjian dengan mereka?" "Ya, 10 menit yang lalu." Gavin menganggukkan kepalanya. "Oke, kalau begitu aku akan mampir di sore hari." Elsa berkata, "Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Aku akan pergi menemuimu." Gavin menjawab, "Dengarkan aku." Elsa hanya bisa mengangguk patuh. "Baiklah. Aku akan menunggumu kalau begitu." Elsa merias wajah dan menunggu Gavin tiba di rumahnya. Gavin berkata, "Aku sudah di depan gerbangmu sekarang." Elsa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. "Oke. Aku akan turun sekarang." Diandra dan Viana sama-sama menonton berita keuangan di ruang tamu, ketika Elsa berjalan ke bawah. Dia melirik ke televisi dan memperhatikan bahwa mereka menyiarkan tentang batas bawah perusahaan Bimantara. Keduanya mengerutkan kening saat menyadari bahwa Elsa berpakaian lebih rapi dari biasanya. "Apakah kamu akan berkencan lagi, Elsa?" Diandra memelototi Elsa. Elsa menjawab dengan sinis, "Bukan urusanmu." Dia tidak melemparkan pandangan kedua saat dia menuju ke pintu. Darah mereka mendidih melihat betapa sombongnya Elsa. Dengan kebencian terpampang di wajahnya, Diandra memikirkannya sebelum dia mengejar Elsa. Viana berpikir sejenak sebelum dia berdiri dari sofa juga. Saat keduanya keluar, Elsa sudah masuk ke dalam mobil. Meski mobil telah pergi, mereka berhasil melihat sekilas siluetnya yang mewah. "Apakah kamu melihat itu, Viana?" "Itu mobil itu." Viana pasti melihatnya. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya karena marah. "Ternyata aku benar, Elsa tak tahu malu itu selingkuh."
Elsa duduk di dalam mobil dan melihat ke kaca spion. Saat sosok mereka menjadi semakin kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Melihat ini, Gavin hanya bertanya, "Apakah mereka menyusahkanmu lagi?" Elsa tersentak kembali ke akal sehatnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dengan percaya diri, "Mereka tidak punya nyali untuk melakukan apapun padaku sekarang." Gavin berkata, "Kau tetap harus berhati-hati. Anjing yang terpojok akan selalu melompati tembok." Elsa kemudian menoleh untuk melihat wajahnya yang simetris sempurna dan berkata, "Aku mengerti, jangan khawatir." Setelah itu, Gavin segera membawa Elsa kembali ke villa pribadinya. Wajah Paman Reza tidak terbaca saat melihat kembalinya Elsa. Paman Reza bertanya, "Gadis kecil, kamu kembali lagi?" Elsa selalu memiliki kesan yang baik tentang Paman Reza. Dia selalu baik padanya ketika dia tinggal di sana selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia menyukainya meskipun terkadang dia berbicara dengan aneh. Elsa menjawab, "Ya, kamu terlihat sangat muda berpakaian seperti ini, Paman Reza." Mata Paman Reza berbinar saat dia mendengar ini. Dia mendorong dadanya keluar dan meluruskan ujung lengan bajunya sambil berkata dengan sia-sia, "Benarkah?" Paman Reza memuji dan berkata, "Aku pikir juga begitu, matamu bagus, gadis kecil." Adegan ini membuat Gavin terdiam. Dalam upaya untuk menghentikan Elsa terlibat dalam percakapan tanpa akhir dengan Paman Reza, Gavin meletakkan tangannya di pundaknya dan membawanya pergi. Elsa memandangnya dengan cara yang aneh. Dia berkata, "Hai, saya belum selesai." Gavin menjawab dengan suaranya yang serak, "Bicaralah padaku saja." Elsa menatapnya dengan bingung. Ketika mereka berjalan ke ruang belajar, Gavin menekannya ke meja belajar. Elsa tersipu dan terbatuk pelan, "Hai, apa yang kamu lakukan?" Gavin membungkuk lebih dekat padanya, matanya yang indah berwarna kuning menusuk ke kedalaman jiwanya. "Habiskan malam bersamaku." Elsa menarik dasinya, berkata, "Apakah perlu?" Cahaya di mata Gavin memudar, "Kamu berjanji padaku kemarin." Melihat seberapa besar reaksinya, dia langsung berkata, "Oke, tolong jangan marah. Aku akan menginap malam ini." Dia cemberut saat mengatakannya. Betapa kekanak-kanakan dia untuk mengubah suasana hatinya dalam sekejap. Gavin menatapnya dalam-dalam. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia segera menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Elsa langsung melebarkan matanya ke arah pria di depannya. Apakah dia benar-benar menciumnya entah dari mana? Gavin terpesona oleh bibir manis dan lembut Elsa. Saat dia mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya, dia menciumnya dalam dan penuh gairah. Saat Elsa hampir kehabisan napas, dia mengangkat tangannya dan mendorong tubuh kokohnya menjauh. Gavin menggigit bibirnya dengan kejam sebelum melepaskannya dengan enggan. Elsa mendesis kesakitan. Dengan nafasnya yang masih goyah, dia memandangnya dengan kesal, curiga jika zodiaknya adalah seekor anjing. Elsa menjawab, "Aku hanya tidak bisa menahan napas selama kamu." Gavin menyeringai saat matanya berubah sugestif, "Aku akan mengajarimu caranya di malam hari." Tertegun oleh kata-katanya, Elsa memelototinya, "Tidak. Berhenti memanfaatkanku." Gavin langsung tertawa terbahak-bahak dan memutuskan untuk membiarkan masalah itu meluncur. Lagi pula, dia sudah menjadi miliknya. "Apakah kamu ingin berbicara tentang bisnis?" Dia mengangkat alis. Elsa berhenti sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya. Gavin kemudian meletakkan jarinya di dagunya yang mulus. Bahasa tubuhnya jelas menyiratkan bahwa dia harus menciumnya terlebih dahulu sebelum itu. Untuk menyelesaikan urusan perusahaan secepat mungkin, dia tidak punya pilihan selain melihat ke atas dan memberinya kecupan di wajahnya. Puas, Gavin menuju ke ujung meja dan membuka buku catatannya. "Apakah kamu ingin menambahkan persyaratan apapun?"
Saya dapat dengan mudah menambahkannya ke ketentuan perjanjian. Elsa berkata, bisakah itu kondisi apapun? Gavin menganggukkan kepalanya, ya. Elsa memikirkannya dan menjawab, saya ingin Fiona mematuhi perintah saya tanpa syarat di perusahaan. Gavin bertanya, ada yang lain? Elsa berkata, saya ingin diumumkan sebagai pemegang saham. Gavin bertanya, lagi? Mata Elsa berbinar, bisakah saya menambahkan begitu banyak? Gavin menjawab, tentu saja. Elsa tersenyum licik dan berkata, tidak ada apa-apa untuk saat ini. Bisakah saya memberitahumu nanti? Fiona pasti akan marah jika dia mendengar percakapan mereka. Gavin secara pribadi membaca kontrak dan mencetaknya. Kemudian, dia melihat ke arah Elsa dan berkata, Aska akan pergi ke perusahaan Nugroho untuk menandatanganinya besok. Dia akan tiba di sana jam 10 pagi. Elsa lega mendengarnya. Dia akhirnya berhasil membawa perusahaan Nugroho keluar dari lubang neraka setelah begitu banyak masalah. Gelombang kecemasan tiba-tiba menghantamnya, dan dia bergegas ke depan untuk memeluknya. Mengapa kamu begitu baik padaku? Gavin menyipitkan matanya yang tajam saat suara magnetisnya menjawab, karena kamu milikku. Elsa bertanya, bagaimana jika aku tidak? Apakah kamu masih akan membantu saya? Gavin berhenti sejenak sebelum dia bergumam pelan, ya. Bingung, Elsa bertanya, kenapa? Lagi pula, dia pikir dia hanya membantunya karena mereka berhubungan badan. Gavin menatap matanya dalam-dalam dan berkata, karena hanya kamu yang bisa membuatku setia. Elsa masih bingung, apa? Gavin berkata, boneka kecil. Elsa menjadi tidak sabar, Gavin. Apa maksudmu? Ceritakan sekarang. Gavin meletakkan dokumen-dokumen itu. Saat dia memeluknya dari belakang, dia tersenyum dan berkata, kita harus turun untuk makan malam. Dia secara khusus menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Namun, wajahnya yang tampan menjadi gelap saat mereka tiba di lantai bawah. Alasannya sederhana, alih-alih para pelayan, dua pria kurus berdiri di tempatnya dan melakukan tugas mereka. Bunganya seharusnya ada di sini. Naura memindahkan vas ke sisi kiri meja makan. Di dekatnya ada seorang pria dengan rambut abu-abu. Itu adalah Russell, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk meletakkan vas itu kembali ke tengah. Ini terlihat lebih baik dengan cara ini. Naura menjadi marah saat melihat ini. Gaya macam apa itu? Lilin sudah ada di tengah. Mengapa kamu menaruh bunga di sana juga? Russell mengangkat tangannya untuk mendorong rambut keluar dari matanya dan menjawab dengan santai, karena terlihat lebih baik di sana. Naura menjadi tidak sabar. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini malam ini? Russell menjawab, akulah yang memberitahumu bahwa kakakku pergi menjemput adik iparku setelah dia pulang kerja. Elsa sedang berdiri di dekatnya saat mendengar ini. Sudut mulutnya berkedut saat dia memproses apa yang baru saja dia pelajari. Adik ipar, Naura menghentakkan kakinya dengan marah, ketika dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Russell. Tepat ketika dia hendak berbicara, sesuatu menarik perhatiannya. Saat itulah dia melihat Gavin dan Elsa berdiri di dekat tangga. Dalam sepersekian detik, kemarahan di hati Naura padam saat matanya melebar saat melihat Elsa. Dia menatapnya dan berjalan ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Naura bertanya, jadi, ini pacar barumu, Gavin? Elsa benar-benar terdiam saat Naura bertanya kepada Gavin. Dia benar ketika dia mengatakan bahwa teman-temannya aneh. Berdiri di samping meja makan, Russell tidak peduli lagi tentang penempatan vas. Dia dengan cepat melangkah dan menatap Elsa sebelum dia berkata dengan sopan, halo, ipar perempuan. Saya Russell. Elsa kehilangan kata-kata. Dia jelas lebih muda darinya,
Jadi mengapa dia memanggil adik iparnya? Halo. Melihat hal ini, Naura langsung berkata, "Ku dengar namamu Elsa. Bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Berapa umurmu tahun ini, Elsa kecil?" Elsa melihat kembali ke arah Naura yang berwajah penasaran dan hendak menjawab ketika Gavin menyela, "Bukan urusanmu." Gavin selalu khawatir jika Elsa tidak menyukainya karena perbedaan usia mereka. Oleh karena itu, dia langsung tersinggung dengan pertanyaan Naura padanya. Bastian berkata, "Mengapa kamu begitu marah? Itu hanya pertanyaan yang tidak bersalah. Bukannya aku memanggilmu tua atau semacamnya." Elsa tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Lagi pula, dia memanggil Gavin tua. Rachel kemudian membela Gavin dan berkata, "Umur adik iparku tidak ada hubungannya denganmu, Dr. Bastian. Kesenjangan usia mereka bukan urusanmu. Mengapa kamu membuat keributan tentang itu?" "Hai, aku hanya meminta kesenangan. Mengapa kalian berdua begitu tersinggung?" Elsa tahu bahwa Naura dan Rachel seperti musuh bebuyutan. Mereka hanya harus memanggang satu sama lain dimanapun mereka berada hanya untuk merasa baik. "Teman-teman, berhenti berdebat. Sejujurnya, saya tidak berpikir dia sudah tua. Lagi pula, Paman adalah tipeku." Hati Gavin tidak bisa tidak membengkak mendengar kata-kata Elsa. Namun, wajahnya langsung menjadi gelap ketika dia mendengar dia memanggilnya Paman. Dia harus memanggilnya kakak laki-lakinya, bukan pamannya. Setelah mendengar ini, Naura tertawa terbahak-bahak. "Paman adalah tipemu, cara yang bagus untuk membela pacarmu, Elsa kecil. Apakah ini definisi hidup dari merampok buayan?" Gavin ingin menendang Naura keluar dari rumahnya saat Naura mengatakan itu. Gavin bertanya, "Apakah kamu ingin saya mengirimmu pergi sekarang, Dr. Naura?" Bastian awalnya sangat bangga pada dirinya sendiri, tapi dia segera menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Gavin. Ras menatapnya dengan jijik. "Kamu harus melihat betapa puasnya penampilanmu." Bastian tidak ingin Gavin mengusirnya dari rumah, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya. Dia terbatuk dan berkata, "Oke, aku akan berhenti tertawa sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar, Elsa kecil. Saya ginekolog legendaris yang dibicarakan semua orang di ibu kota. Ingatlah untuk mengunjungi saya ketika kamu mempunyai Gavin kecil dengan Gavin, oke?" Suasana hati Elsa sedang baik sampai dia mendengar apa yang dikatakan Naura. Segera, tatapan dan senyumnya terdiam. Menyadari tanggapannya, Gavin menyipitkan matanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mimpilah semaumu. Tidak ada yang akan melihatmu." Rachel juga bisa merasakan perubahan perilaku Elsa, dan dia memandang Bastian dengan kesal. "Apa yang kamu bicarakan? Jangan menakuti gadis itu seperti itu." Bastian tersenyum malu-malu, "Hehe, aku hanya bercanda." Meskipun dia tersenyum, keraguan tumbuh di lubuk hatinya. Ada miliaran wanita yang akan mati untuk melahirkan anak Gavin. Jadi mengapa wajah Elsa kecil berubah ketika dia menyebutkannya? Apakah karena rasa takut? Faktanya, Elsa hanya bereaksi seperti itu karena dia teringat akan bayinya dengan Gavin di kehidupan sebelumnya. Bayi itu laki-laki, dan dia mengandung dia selama 7 bulan. Namun, dia dinyatakan meninggal saat dia dilahirkan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dadanya naik turun, dan dia akan kesulitan bernapas. Sementara itu, Gavin berasumsi bahwa perubahan ekspresi Elsa berarti dia menolak untuk menggendong anaknya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bastian berhasil merusak suasana dengan kalimat lain. Menyadari suasana tegang, Rachel secara naluriah mengeluarkan batuk yang canggung. "Oh ya, saya mendengar Paman Reza berkata bahwa makanan kita sudah siap. Ayo kita makan sekarang." Gavin kemudian mengangkat pandangannya ke arah keduanya dan berkata dengan tidak sabar,
siapa yang mengizinkanmu datang?" Bastian segera menunjuk ke arah Rachel dan berkata, "Dia membawaku ke sini." Jika penampilan bisa membuat seseorang pergi, Rachel pasti akan mengirim Bastian ke luar angkasa pada saat itu. Rachel bertanya, "Siapa yang baru saja mengatakan dia membawaku ke sini?" Bastian berkata tanpa malu-malu, "Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong kakak, aku di sini karena panggilan telepon dari Rachel." Elsa berkata, "Tidak apa-apa. Karena semua orang ada di sini, mari kita makan malam bersama." Semakin banyak semakin meriah, bukan? Elsa menyadari bahwa emosinya telah meredam suasana, jadi dia berbicara dengan senyum malu. Wajah Gavin akhirnya bersinar saat melihat senyum di wajah Elsa. Kemudian, dia memelototi dua lainnya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, mari kita makan malam bersama." Bastian sangat kagum. Dia tidak pernah berharap Gavin begitu patuh pada Elsa di awal hubungan mereka. Apakah kekesalan di wajah Gavin menghilang hanya karena apa yang dikatakan Elsa? Begitu saja, makan malam dengan cahaya lilin yang direncanakan Gavin dirusak oleh Naura dan Rachel. Namun, Elsa berpikir sebaliknya karena mereka berdua menghidupkan suasana, dan makan malam itu dipenuhi dengan tawa. Buang-buang bakat bahwa Naura bukanlah seorang pelawak. Akhirnya, saat makan malam selesai, Gavin dengan cepat mulai mengusir tamunya. Gavin berkata, "Telepon aku sebelum kamu datang lain kali." Naura terkekeh dan berkata, "Bukan kejutan lagi jika kami meneleponmu." "Benarkan Rachel?" Rachel sangat jengkel. Naura benar-benar membutuhkan basing yang bagus. Tidak bisakah dia melihat betapa saudaranya membenci mereka sekarang? "Kamu sudah selesai makan malam, sekarang pergilah, jangan ganggu dia lagi." Setelah mengatakan itu, Rachel menyeret kerah Naura dan membawanya keluar. Bastian berkata, "Wah, wah, wah." Seorang pria menggunakan lidahnya tetapi bukan tinjunya. "Jangan seret aku menolak menjadi gay untukmu." Elsa tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun dia aneh, Naura benar-benar melakukan perlawanan. Akhirnya, Rachel dengan paksa menyeret Naura ke pintu. Tepat sebelum dia pergi, Bastian berhasil mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan pada Elsa dan berkata, "Ayo jalan-jalan di lain hari, Elsa kecil. Sudah waktunya bagimu dan Gavin untuk turun ke bisnis." Rasa malu membanjiri wajah Elsa. Dia tahu bahwa Bastian tidak memiliki hal baik untuk dikatakan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.